Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, menikah adalah suatu kebahagiaan. Bahkan menikah, kata Rasul, adalah sunnah. Bahkan Rasul dengan tegas mengatakan, bukan golongan umatku yang misalnya tidak menikah. Aduh, ini berarti menikah di samping menjalani sunnah Rasul, menikah secara psikologi juga penting, yaitu akan terjadi saling menyayangi, saling menghormati, saling melengkapi. Maka mari saudaraku, kita persiapkan pernikahan sebaik mungkin, kita rancang persiapan pernikahan sebaik mungkin. Tidak harus menunggu ketika kita dewasa, kita sejak remaja saja perlu menyiapkan diri. Satu hal pertama, sadarilah bahwa nikah itu adalah sunnah, pahalanya besar. Maka remaja pun harus sudah berpikir, saya suatu saat harus menikah yang islami, yang dirahmati Allah, yang diberkahi oleh Allah. Harus sudah mulai tertanam dalam pikiran dan hati. Nah, upaya yang dilakukan yang pertama adalah berdoa. Surat Al-Furqan ayat 74. Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan hidup kami dan keturunan kami orang yang sejuk dipandang mata. Dan jadikanlah kami semuanya sebagai pemimpin orang yang bertakwa. Ini doa indah sekali. Kita mohon kepada Allah agar diberi jodoh dan keturunan yang sedap dipandang mata. Apa artinya? Figur yang sedap dipandang mata, figur yang menyejukkan hati itu, satu, yang sehat jasmani rohani. Yang kedua, bertakwa, berprestasi, berdaya guna. Yang ketiga, penuh kasih sayang. Mencintai tidak hanya mencintai kita, tetapi mencintai keluarga besar kita. Mencintai sahabat-sahabat kita. Betapa senangnya kalau kita punya jodoh yang seperti itu. Yang keempat, karena hidup itu butuh sandang, pangan, papan, maka kita punya idola, mengharap pada Allah pasangan yang sedap dipandang mata. Pasangan yang menyejukkan hati adalah pasangan yang rajin belajar, giat bekerja, tekun beribadah, terampil berlatih, sehingga punya pekerjaan, punya cara untuk mencari nafkah. Apapun profesinya, yang penting halal, yang penting tekun. Nah, sehingga dalam doa Rabbana waj'alna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu terpasang permohonan, ya Allah, berilah aku jodoh yang sedap dipandang mata, yang menyejukkan hati, yang ideal, yang sehat, yang bertakwa, yang berprestasi, yang penuh kasih sayang, yang tidak hanya mencintai aku, tapi juga mencintai keluargaku, dan juga paham permasalahanku. Kemudian ayat itu ditutup, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang takwa. Sehingga remaja yang pengen nikah sudah harus mempersiapkan diri tampil sebagai pemimpin. Karena mau tidak mau, kalau sudah nikah itu harus seorang laki-laki harus memimpin istrinya. Seorang wanita harus memimpin anak-anaknya. Maka remaja yang sudah pengen menikah harus menyiapkan diri sebagai pemimpin. Tampil penuh dengan gagah wibawa, pemberani, berani mencoba, tidak leda-lede, jangan pesimis, yakin Allah Maha Baik, Allah Maha Hebat, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah akan mencukupi kita. Ketika kita berjuang ingin menikah dengan tujuan sakinah mawaddah warahmah, maka Allah akan mencukupi. Banyak terjadi bahwa
ketika akan menikah ragu-ragu mungkin mangane kepriwe, tapi justru sudah janji Allah, siapapun yang dicipta oleh Allah akan diberi rezeki, termasuk anak-anak kita pasti diberi oleh rezeki oleh Allah. Nah, maka remaja yang ingin persiapan menikah, tadi saya katakan, yang penting sekali berdoa. Kalau belum hafal bunyinya, hafalkan ya, surat Al-Furqan ayat 74. Nah, yang kedua, remaja yang sudah pengen nikah, maka banyaklah membaca buku-buku tentang cinta yang sejati, bagaimana cinta Rasulullah, bagaimana perlakuan istri Rasulullah kepada Rasul, kepada umatnya seperti apa, membaca literasi-literasi seperti itu. Atau juga bisa menganalisa sinetron, keluarga yang indah seperti apa, keluarga yang hancur seperti apa. Kan banyak sekarang ini di TikTok, di IG, kisah-kisah perceraian. Nah, itu remaja juga perlu membaca sebab perceraiannya apa. Bukan malah takut, wah ini aja orang yang hebat bisa cerai. Enggak. Ya, jadi saya katakan yang pertama berdoa, yang kedua adalah mulai membaca hal-hal yang berkait dengan cinta kasih dan keluarga. Yang ketiga, boleh mengamati keluarga orang tua kita, keluarga sanak saudara kita, keluarga tetangga kita yang mungkin kelak jadi idola kita. Kita tiru, oh keluarga itu sakinah mawaddah warahmah, kan apa resepnya? Oh keluarga sana kok berantakan, apa sebabnya? Itu perlu kita pelajari. Yang keempat, karena pernikahan itu untuk menikah saja butuh ragat, apalagi setelah nikah juga harus ngembani anak bojo, maka remaja yang sudah kepingin menikah sudah saatnya harus fokus, rajin belajar, giat bekerja, tekun ibadah, telaten, terampil usaha apapun. Mulai harus meninggalkan sifat ketergantungan dari ayah bunda. Rasane bocah-bocah angger wis tamat SLTA itu sudah tidak layak minta uang kepada orang tua. Harus mulai mandiri. Nah, siapapun wanita akan suka pada laki-laki mandiri. Nah, anak laki-laki juga akan lihat senang bangga kepada wanita yang mandiri. Jadi remaja sebelum ketika sudah mulai rasa-rasa jatuh cinta harus tadi rajin belajar, giat bekerja, tekun ibadah, dan telaten berlatih. Jangan gengsi apapun. Saya punya teman namanya Rizal. Dia punya keahlian editing video, desainer video, bahkan sudah terkenal sebagai juru kamera di berbagai pengajian. Dia bergaul dengan orang-orang soleh, tetapi dia tidak malu untuk ikut bekerja sebagai kuli bangunan di desanya ketika di desa itu ada pembangunan. Ini remaja yang ingin nikah ya harus seperti ini, harus berani melatih diri mandiri. Kalaupun uangnya belum begitu banyak diperlukan, kan bisa ditabung. Nah, kemudian resep kelima bagi remaja yang ingin menikah, bergaulah dengan orang-orang soleh. Baik komunitas sesama remaja muslim yang solehah, soleh dan solehah, maupun remaja maupun kalangan orang tua. Sebab apa? Ini pengalaman. Siapapun mendapatkan jodoh biasanya adalah tergantung kepada siapa dia bergaul. Kalau remaja sukanya bergaul dengan anak-anak tongkrongan, ya nanti dapatnya jatuh cinta dengan tipe seperti itu. Kalau remaja yang sukanya ngaji, ya nanti dapatnya jodoh ya di pengajian. Kalau remaja yang suka bekerja, yang dilelah nanti dapat jodohnya di dunia pekerjaan. Maka pergaulan, memilih pergaulan itu menjadi penting. Remaja yang sudah mulai pengen nikah, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Kan nenek moyang kita sudah memberikan nasihat. Tombo atiku limang perkarane ingkang rin maca Quran sak manane, kaping done salat wengi lakonono, kaping telu wetengira ingkang luwe, kaping papat dzikir wengi ingkang suwe, kaping 5 wong kang soleh
kumpulono. Kalau kita remaja kumpulannya kalau bocah ngemprak, bocah yang nggak punya karakter, nanti kita bisa ketularan. Nanti kita jatuh cintanya ya pada orang-orang seperti itu. Nah, kalau ingin punya bibit yang baik, bergaulah dengan orang yang soleh. Nah, yang keenam, remaja dan siapapun yang sudah pengen nikah, berdoalah kepada Allah agar diberikan jodoh terbaik. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab ya bisa aja, ya Allah berilah aku jodoh yang terbaik. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, jika kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, pastikan akhlak kita harus baik. Kalau akhlak kita tidak baik, ya siapa yang mau jatuh cinta kepada kita? Mungkin kita kaya, mungkin kita pinter, mungkin kita keturunan orang hebat, tapi kalau akhlak kita sendiri tidak baik, ya yang mau jatuh cinta pada kita takut. Sehingga remaja yang sudah mulai ada tanda-tanda jatuh cinta, ayo mulai nata ucapan, perbuatan, penampilan, cara berpakaian, dan cara bicara. Demikian agar jadi remaja yang idola, agar menemukan jodoh yang bagus, remaja yang sudah ingin segera menikah, berlakulah sopan santun kepada siapapun sehingga disenangi oleh banyak orang. Dengan demikian jodohnya cepat. Semoga dengan mengamalkan itu semuanya, Allah membimbing kita untuk masuk.